Untuk kamu yang sudah lelah hidup, dengarkan ini sebelum menyerah. Kalau kamu sedang merasa hancur, sedang bingung, kosong, gelap, dan semua hal terasa tidak adil, maka video ini memang untuk kamu. Karena kadang yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi seseorang yang berkata, "Aku tahu rasanya dan kamu gak sendiri. Jadi tenanglah, di sini kamu boleh menangis, kamu boleh lemah, kamu boleh merasa kecewa pada hidup, tapi jangan menyerah. Karena 1 jam ke depan, aku akan menemani kamu, menemani hatimu yang lelah. Dan mungkin dari sini kamu akan bangkit, bukan karena dipaksa, tapi karena kamu sadar, Tuhan belum selesai menulis kisahmu. Pernah nggak kamu diam di kamar tanpa suara, tanpa cahaya, tapi ribuan suara berteriak di dalam kepalamu? Aku gagal, aku nggak cukup baik, aku capek jadi kuat. Tapi kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Saat kamu menangis, dan tak ada satupun yang tahu. Semua orang melihatmu tersenyum, tapi tak ada yang tahu kamu sedang hancur perlahan. Teman, kamu gak salah merasa itu semua. Dunia ini memang kadang kejam pada hati yang tulus. Tapi ingat ini baik-baik, Tuhan tidak tidur. Kadang kita diuji, bukan untuk dihukum, tapi untuk dibersihkan dan dipersiapkan. Dan luka hari ini bisa jadi adalah kekuatanmu di masa depan. Kita sering merasa, untuk apa semua ini? Bangun pagi, bekerja, lelah, tapi kosong. Hati ini lapar, bukan makanan, tapi makna. Kamu nggak butuh validasi dari dunia. Kamu butuh tenang di dalam. Hidupmu bukan kebetulan. Kamu diciptakan dengan tujuan. Bahkan saat kamu merasa tak berguna. Dengarkan ini baik-baik. Mati itu mudah, tapi bertahan hidup adalah keberanian. Dan keberanian itulah yang sekarang sedang kamu bangun. Meski pelan, meski kamu belum sadar, kamu hebat. Karena masih bertahan, walau kamu merasa tak sanggup, kamu gak harus langsung kuat, gak harus langsung semangat. Bangkit itu pelan-pelan, men. Mulai dari buka jendela pagi ini, mulai dari mandi, dari berdoa, dari tidur lebih cukup. 1 langkah kecil saja, tapi konsisten. Jangan tunggu motivasi. Motivasi itu kayak angin, kadang datang dan hilang entah kemana. Yang kamu butuhkan hanya 1 hal, yaitu keyakinan bahwa kamu pantas hidup karena kamu memang pantas. Walau masa lalu menyakitimu, walau orang yang kamu percaya meninggalkanmu, kamu tetap berhak bahagia dan tidak ada satupun dosa atau kegagalan yang terlalu besar untuk dimaafkan oleh Tuhan. Memang luka tidak harus hilang. Dan aku tahu itu. Luka hanya perlu kamu peluk. Tidak semua orang yang menyakitimu adalah musuh. Kadang mereka adalah guru yang mengajarkan kamu untuk mencintai dirimu sendiri. Maafkan. Maafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu layak damai, kamu tak harus membalas. Kamu hanya perlu melangkah lebih jauh dari rasa sakit. Lihatlah ke dalam. Ada cahaya kecil yang tak pernah padam. Itu adalah jiwamu yang terus berbisik. Jangan berhenti. Kita belum selesai. 1 jam ini bukan solusi. Tapi semoga jadi pelukan. Pelukan dari seseorang yang tidak kenal kamu, tapi peduli padamu. Karena aku tahu, kadang hanya 1 kata yang tulus bisa menyelamatkan seseorang dari kebingungan. Maka dengarkan ini dari lubuk hatiku. Kamu berharga. Kamu layak hidup. Dan kamu bisa bangkit. Jika kamu sampai di sini, maka kamu bukan lemah. Kamu hanya sedang lelah. Dan itu manusiawi. Tapi sekarang, istirahatlah sejenak. Lalu besok, bangkitlah lagi. Karena kisahmu belum berakhir. Pernah nggak kamu merasa bahwa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian? Semua orang sibuk mengejar mimpi mereka. Sedangkan kamu, bahkan untuk bangun dari tempat tidur saja rasanya susah. Pagi terasa hampa, malam terasa sesak. Dan hidup seperti berjalan dalam kabut tebal, tanpa arah. Kalau itu yang sedang kamu rasakan, berhentilah sejenak. Tarik nafas. Karena 1 jam ke depan, aku tidak akan menyuruhmu bangkit. Aku tidak akan berkata semangat dong seperti orang lain. Aku hanya akan duduk bersamamu di tengah gelap yang kamu rasakan. Dan mungkin dari sini kita bisa mulai lagi. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu pantas. Kadang yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan, tapi merasa tak terlihat. Kamu bisa ada di tengah keramaian, tapi merasa kosong. Kamu bisa tertawa di depan banyak orang, tapi menangis diam-diam di kamar sendiri. Dan yang lebih parah, kamu bahkan takut untuk jujur
bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Karena dunia tidak selalu ramah pada orang yang jujur tentang kesedihannya. Tapi izinkan aku berkata ini. Kesedihanmu bukan kelemahan. Air matamu bukan tanda kekalahan. Justru dari sanalah jiwa manusia tumbuh. Bayangkan, akar-akar pohon yang kokoh. Mereka tidak tumbuh di permukaan, tapi jauh di dalam tanah, di tempat yang gelap, lembab, dan penuh tekanan. Begitu juga kamu. Kamu sedang bertumbuh, bukan ke atas, tapi ke dalam. Dan itu tidak terlihat dari luar. Tapi Tuhan tahu, tidak semua luka bisa dilihat. Ada luka-luka yang tidak berdarah, tapi justru menghancurkan dari dalam. Luka yang tidak terlihat mata, tapi mematahkan semangat hidup pelan-pelan. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Dikhianati orang yang paling kamu percaya. Diremehkan saat kamu sedang berusaha sekuat tenaga. Atau dipaksa tersenyum saat hatimu sudah nyaris menyerah. Dan yang paling menyakitkan adalah saat kamu mencoba menjelaskan rasa sakitmu. Tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Dan mereka bilang, kamu terlalu sensitif. Masih mending hidupmu gak kayak dia. Kamu harus bersyukur. Shit man. Tapi mereka tidak tahu. Malam-malam panjang yang kamu habiskan sambil memeluk diri sendiri. Air mata yang kamu tahan di balik senyum. Dan doa-doa lirih yang kamu bisikan meski tidak tahu apakah Tuhan masih mendengar. Tapi dengar ini, Tuhan tidak pernah tuli. Dia mendengar bahkan saat kamu hanya diam. Dia tahu isi hatimu bahkan saat kamu tidak sanggup menjelaskan. Kamu tidak lemah, kamu terluka. Itu beda. Dan luka itu adalah bagian dari kisahmu. Kisah yang akan kamu bawa. Bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti kamu pernah jatuh dan memilih bangkit. Ada hari-hari ketika kamu merasa segala yang kamu lakukan salah. Kamu bangun pagi dan langsung merasa bersalah. Kamu lihat cermin dan tak bisa lagi mengenali siapa yang kamu lihat. Pernah nggak kamu merasa gagal jadi anak, gagal jadi pasangan, gagal jadi manusia? Mungkin kamu pernah berniat baik, tapi malah disalahpahami. Kamu berusaha bertahan, tapi dianggap manja. Kamu belajar memaafkan, tapi orang lain terus menyakiti. Dan pada satu titik, kamu mulai percaya bahwa kamu memang buruk, bahwa kamu memang tidak cukup, bahwa kamu adalah kegagalan yang dibungkus tubuh manusia. Tapi dengarkan aku sebentar. Gagal bukan berarti kamu buruk. Gagal bukan berarti kamu berhenti jadi manusia. Karena semua manusia pernah jatuh. Bahkan mereka yang terlihat sempurna di luar menyimpan perang dalam hatinya yang tak pernah kamu tahu. Terkadang kita mengukur diri dengan standar yang tidak adil. Kita menuntut diri sendiri untuk selalu kuat, selalu benar, selalu berhasil. Padahal menjadi manusia bukan tentang tak pernah salah, tapi tentang mau belajar dari kesalahan. Tentang tetap memilih berjalan. Meski sudah ribuan kali terjatuh. Kamu bukan gagal, kamu sedang tumbuh. Dan setiap pertumbuhan selalu disertai rasa sakit. Kamu bukan gagal, men. Kamu sedang tumbuh. Dan setiap pertumbuhan selalu disertai rasa sakit. Lihat saja pohon yang tinggi menjulang. Ia tak bisa tumbuh tanpa angin kencang. Tak bisa kuat tanpa akar yang menggali gelapnya tanah. Seperti kamu yang sedang mengakar dalam agar suatu hari nanti bisa berdiri tinggi. Jangan percaya pada bisikan dalam kepalamu yang bilang kamu payah. Jangan dengarkan suara yang membuatmu ingin menyerah. Karena kamu lebih berani dari yang kamu pikirkan. Kamu sudah melewati hari-hari yang orang lain tak akan kuat menjalaninya. Dan lihat dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Masih bernapas. Masih berjuang. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Dan dari kekuatan itulah kita mulai bicara soal sesuatu yang lebih dalam. Ada satu perasaan yang diam-diam membunuh jiwa. Perasaan bahwa semua ini sia-sia. Kamu bangun, makan, bekerja, tidur, lalu ulang lagi besok. Seperti hidup hanyalah putaran mesin, tanpa makna, tanpa arah. Kamu lihat orang lain tertawa. Kamu pun ikut tersenyum. Tapi di dalam hatimu, kamu bertanya, apa gunanya semua ini? Mungkin kamu sudah mencoba bermimpi, tapi dunia selalu membantingmu ke tanah. Kamu sudah belajar bersyukur, tapi rasa kosong itu tetap datang saat malam tiba. Dan kamu mulai bertanya, apa aku ditakdirkan hanya untuk bertahan hidup? Apa aku hanya angka di statistik? Tapi dengarkan ini baik-baik. Hidupmu bukan kebetulan. Kamu bukan sekadar hasil dari pertemuan genetik. Ada tujuan dari napasmu hari ini. Ada makna dalam langkah-langkah kecilmu. Meskipun kamu belum melihatnya sekarang. Coba ingat satu hal. Setiap orang besar yang kamu kagumi pernah merasa hampa juga, pernah duduk sendirian, merenungi hidup yang tak mereka mengerti, tapi mereka tetap berjalan. Dan dari perjalanan itu, lahirlah makna. Makna bukan sesuatu yang kamu temukan. Makna
adalah sesuatu yang kamu bangun. Mungkin bukan dari hal besar, tapi dari tindakan kecil. Merawat orang tuamu, mendengarkan teman yang sedang sedih, memaafkan diri sendiri, dan tetap bangun. Meski tidak ada yang menyemangatimu, itulah hidup. Bukan tentang seberapa cepat kamu sukses, tapi tentang seberapa dalam kamu hidup. Dan kalau kamu merasa hidupmu tidak berarti, barangkali kamu hanya belum melihat bagaimana luka-lukamu akan menyembuhkan orang lain suatu hari nanti. Kadang kamu berpikir, kalau aku berhenti menangis hari ini, berarti aku sembuh. Tapi kenyataannya, kesembuhan tidak secepat itu. Sembuh itu pelan-pelan, seperti bunga yang mekar. Ia tak pernah meledak tiba-tiba. Ia tumbuh setangkai demi setangkai dari luka yang dulu membusuk. Tiba-tiba muncul tunas kecil yang bersinar di tengah gelap. Begitu juga denganmu. Kamu tidak harus sempurna hari ini. Tidak harus kuat setiap saat. Tidak harus bahagia terus-menerus. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal. Melangkah, meski perlahan. Kalau hari ini kamu hanya bisa bangun dari tempat tidur dan minum air, itu sudah pencapaian. Kalau hari ini kamu bisa menahan diri untuk tidak menyerah, itu adalah kekuatan. Dan kalau hari ini kamu hanya bisa diam, tapi tidak menyalahkan dirimu sendiri, itu pertanda kamu sedang sembuh. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Kita tidak sedang lomba. Hidup ini bukan kompetisi. Siapa yang paling cepat sembuh? Tapi siapa yang tetap setia menjaga jiwanya meski badai terus datang? Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Kamu tidak tahu luka mereka. Dan mereka tidak tahu betapa dalam lukamu. Yang penting adalah kamu tidak berhenti. Dan jika suatu hari kamu kembali jatuh, ingat, kamu pernah bangkit dan kamu bisa lagi. Kita tidak harus kembali jadi seperti dulu. Karena mungkin yang dulu justru adalah alasan kita terluka. Kita cukup jadi versi baru, yang lebih bijak karena rasa sakit, yang lebih lembut karena pernah hancur, yang lebih manusia karena pernah hampir menyerah. Kadang kamu merasa lemah, tapi tahu tidak bahwa kekuatan terbesarmu justru tersembunyi di balik kelemahan itu. Kekuatanmu bukan terlihat dari seberapa keras kamu berbicara, tapi dari seberapa dalam kamu memahami rasa sakit. Orang yang benar-benar kuat bukan yang tak pernah menangis, tapi mereka yang bisa menangis dan tetap memilih untuk mencintai dunia, meski dunia pernah melukainya. Coba pikir, kamu pernah patah hati, tapi kamu masih percaya pada kebaikan. Kamu pernah dibohongi, tapi kamu tetap jujur. Kamu pernah kehilangan, tapi kamu masih berani memberi. Itu kekuatan, dan kamu punya itu. Kalau kamu bertanya, apa aku akan keluar dari semua ini? Jawabannya adalah, ya, kamu akan keluar dari ini. Bukan karena semuanya akan jadi mudah, tapi karena kamu tidak akan sendirian. Kamu akan belajar berjalan di atas luka. Kamu akan belajar bernapas di dalam kesunyian. Dan kamu akan belajar mencintai dirimu sendiri. Tanpa syarat, tanpa penyesalan. Mungkin hari ini hatimu penuh debu. Tapi suatu hari akan ada cahaya kecil yang masuk melalui retakan itu. Dan dari sana kamu akan mulai melihat bahwa hidup tidak hanya tentang bertahan, tapi tentang menemukan makna meski di tempat paling sepi. Tidak apa-apa jika prosesmu lambat. Tidak apa-apa jika kamu masih sering merasa lelah. Yang penting, kamu terus berjalan. Dan saat kamu merasa semuanya terlalu berat, ingat satu hal ini. Ada seseorang di dunia ini, mungkin aku, atau seseorang di masa depan, yang akan berterima kasih karena kamu memilih untuk tetap hidup hari ini. Karena kamu ada, akan ada jiwa yang selamat. Karena kamu bertahan, akan ada kehidupan yang berubah. Jadi, tarik napas, pejamkan mata, dan ucapkan pelan dalam hati. Aku tidak sempurna, tapi aku berharga. Aku tidak harus selalu kuat, tapi aku tidak menyerah. Aku sedang belajar hidup, dan itu sudah cukup. Kamu tidak sendiri, kamu tidak gagal, dan kamu akan baik-baik saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih karena kamu masih di sini. Sampai kita bertemu di perjalanan berikutnya. Dan sampai saat itu datang, jagalah hatimu, peluk jiwamu, dan teruslah hidup.